Halo kawan pajak, jumpa kembali di Siniar Madu Bijak Madya 2 Bandung, Bincang Pajak. Bersama kami penyuluh KPP Madya 2 Bandung dengan saya Suci. Dan saya Rahma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan pemeriksaan pajak. Nah, Kak Rahma, kita bersemangat sekali ya di sore hari ini. Kebetulan cuaca Cerah juga ya. sangat cerah ya. Kita juga kedatangan narasumber yang istimewa tentunya ya. Salah satu pemeriksa ahli madya di KPP Madya 2 Bandung, yaitu Bapak Agus Totong. Apa kabar Pak? Sehat. Bersemangat sekali ya sore ini ya Pak. Ya, masih sehat, masih semangat. Iya, Udah mau pulang. Kita kalau ketemu Pak Gusto emang selalu semangat Ya, sih. semangat ya Selalu kita. semangat. Izin ya Pak, kita bisa berdiskusi ya mungkin beberapa waktu siap. ke depan terkait dengan pemeriksaan pajak. Siap. Nah, kawan pajak nih, dengar-dengar nih Pak, Bapak Agus Totong ini punya panggilan ya, panggilan kesayangan dari kita Panggilan semua ya. Panggilan, Samaan yang sudah biasa Khas kita gitu ya. sehari-hari yaitu Iya. Pak Gusto. Izin Tuh, ya Pak, kita siap. selama podcast ini kita panggil Pak Gusto. Gusto lebih Oke, aman. lebih aman ya Pak. Ya, Oke, siap. Boleh dibacakan terlebih dahulu mungkin ya Pak Gusto ini baik. siapa agar kawan pajak bisa lebih mengenal. Iya, saya bacakan profil singkat ya dari Pak Gusto ya, kawan pajak ya, supaya kita lebih kenal sama Pak Gusto. Pak Gusto ini kelahiran Jakarta ya, 16 Agustus tahun 1970. Kemudian beliau adalah seorang ayah dari 2 orang putri ya Pak ya. ya. Oke. Penempatan pertama beliau itu di Karikpa Jakarta 4 ya. Beliau sudah menjabat sebagai asisten teknisi pemeriksa pajak madya dulu ya ketika masuk sudah jadi pemeriksa. Pemirsa. Kemudian terakhir ini sudah 12 tahun nih terakhir KPP Madya 2 Bandung nih, supaya tidak panjang mungkin tidak kita sebutkan ya. Terakhir Bapak bertugas di KPP Madya 2 Bandung sejak KPP Madya 2 Bandung ini berdiri ya. Mei 2021. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA-nya di Jakarta ya Pak ya. Ya. Selanjutnya beliau di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun berapa ini ya? 92. 92 ya Iya, Pak ya. tamat tahun 92. 92. Oke, selanjutnya beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti Sakti. dan pendidikan magister manajemennya di Universitas Pajajaran. Itu mungkin profil singkatnya ya saya. Wah, mendengar profil singkatnya ini kita tidak salah ya mendatangkan Pak Gusto ini yang mungkin sudah sangat ahli di bidang pemeriksaan ya. Iya betul. Tidak salah Sudah kita bertahun-tahun. Sekitar berapa tahun ya Pak? Total 30. 20 tahun Jadi sebagai pemeriksa pajak. tamat Beliau 92, diangkat menjadi pemeriksa bulan Maret 93. Sekarang sudah Oktober 2023. Berarti 30 tahun. 30 tahun. Iya. 30 tahun dah. Wah, gitu. Sudah Di luar sangat kepala. kayaknya Pemeriksaan. udah KUP udah ada di kepala pemirsa kayaknya. Udah nggak usah baca. Udah nggak usah baca. Tapi masih ada lupa-lupanya. Ya, karena ya Memang berperan pajak selalu berubah ya Pak. Iya, gitu. Peraturannya sangat dinamis. Iya, gitu betul. Ya, Oke, baik, pajak jelas ya seperti itu ya profil dari Pak Gusto. Sekalian review dulu sedikit. Jadi di podcast Madu Bijak ini kita kan mengangkat tema terkait dengan sekarang itu serinya KUP. Iya. Jadi sebelumnya kita sudah ada 3 seri 3 seri KUP dan untuk kawan pajak yang memang melewatkan ya yang seri-seri sebelumnya itu seperti apa, boleh Bisa nonton ulang ya. di scroll lagi ya di YouTube-nya KPP Madya 2 Bandung. Oke. Kita langsung Mungkin kita tanya-tanya langsung Pak Gusto ya. Iya. Kita langsung ke materi ya Pak Gusto ya. Iya. Kan ini kita bahas KUP, kita mungkin perlu dikasih tahu dulu nih pasal-pasal di KUP yang mungkin terkait sama pemeriksaan, pasal berapa aja sih Pak? Mungkin sebelum masuk ke pemeriksaannya itu sendiri. Ya. Jadi yang menjadi dasar hukum Direktorat Jenderal Pajak itu mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan itu ada di pasal 29. Oke, pasal 29. Undang-Undang KUP dan di Undang KPP juga tetap sama gitu ya, masih sama lah, masih tetap yang itu. Pasal 29 ya. Belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan. Selama berapa? 6 kali perubahan KUP ya. Berapa ya? Udah 4 kalinya. Iya. Oke, berarti pasal 29 ya. Jadi nanti kalau buka undang-undang, kalau cari pemeriksaan pajak gitu ya. Apa aja? nanti Pasal 29. Nah, Pak Gusto, sebelum terlalu jauh nih kita bahas tentang pemeriksaan pajak gitu ya. Boleh tahu nggak sih mewakili kawan pajak yang masih sangat awam banget gitu ya tentang pemeriksaan. Apa sih sebenarnya pemeriksaan pajak itu? Gitu. Definisinya dulu deh Pak. Jadi
Pemeriksaan pajak itu sebenarnya adalah kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak. Punya tujuan itu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seperti kita tahu bahwa wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kita kan menganut sistem self assessment. Jadi self assessment apa? Silakan Anda menghitung sendiri, melapor sendiri, membayar sendiri dan melapor sendiri kan gitu ya. Nah, apa yang mereka reporting itu DJP punya kewenangan untuk melakukan pengujian. Kita uji betul apa enggak, baik formal maupun material gitu. Ceritanya jadi pemeriksaan itu tujuannya itu sebenarnya menguji gitu loh. Yang selama itu sudah self assessment. Nah, gitu ya. Self assessment. Dan kemudian memang bisa terjadi pemeriksaan itu kalau tadi kan saya bilang dasarnya pemeriksaan adalah kewenangan aturan dasar kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan adalah pasal 29. Tapi ada juga memang pasal 17 yang memberikan bukan lagi kewenangan tapi menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan pemeriksaan bagi kita tuh DJP ketika wajib pajak ada melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi kalau tadi kewenangan ya. Jadi kalau kewenangan itu seperti itu pasal 29. Pasal 29 kemudian ketika wajib pajak ketika dia melaporkan bahwa ada kelebihan kita diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pasal 29, pasal 17 gitu. Dua-duanya sama, tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tadi kalau secara umum itu ya pemenuhan. Tapi kalau banyak terkait sama pasal 17 itu terkait sama restitusinya. Boleh nggak dikeluarin atau enggak? Gitu loh. WP-nya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan apa enggak? Hitung-hitungan udah bener apa enggak kan gitu ya. Kalau teman-teman penyuluh kan melakukan penelitian, ya itu mungkin agak sedikit berbedanya di sana. Perbedaannya kalau kami bukan hanya penelitian tapi melakukan pengujian. Nah, jadi inti pemeriksaan itu adalah pengujian. Apa yang sudah dilaporkan dengan apa yang kita punya. Nah, saya lanjutkan lagi mungkin ya supaya nanti mungkin ada pertanyaan di situ, tapi saya lanjutkan dulu saya ceritain. Jadi nanti kalau pemeriksaan itu selain tadi ada permohonan lebih bayar. Bisa juga karena kita punya data, kita itu DJP ya. DJP itu punya data bahwa data ini kayaknya belum disampaikan, dilaporkan dengan benar oleh wajib pajak, dan kita ada mekanisme himbauan kan ya, yang dilakukan oleh HR kan gitu, kita himbau, ternyata misalnya di dalam himbauan itu wajib pajak masih tetap tidak melakukan pembetulan, biasanya itu kan tadi bicaranya hanya himbauan dulu nih ya. Nanti kalau gitu untuk membenarkan kenapa dia nggak mau atau kita benar atau tidak ya kita harus uji. Kalau bicara uji larinya ke pemeriksaan gitu lah. Begitu. Jadi kalau ada permohonan LB kita punya data, tapi ketika data itu harus dilakukan himbauan lo ya. Ya, dilakukan AR dulu ya. Jadi bukan serta-merta langsung periksa enggak gitu. Jadi ada prosedur awal. Kasih tahu dulu istilahnya. Salahnya di mana? Kalau memang mereka bilang saya masih sudah benar kok. Oke. Tetapi ternyata data kita masih berbeda, ya itu lagi lanjut ke pengujian. Itulah kami pemeriksa turun gitu. Berarti seperti itu ya, menguji ya. Pemeriksaan itu intinya menguji wajib pajak. Karena kan memang ya itu tadi ya, wajib pajak itu sebenarnya sudah self assessment, tapi ternyata ada pengujian juga dari pemeriksa. Itu juga tadi udah sekalian ya sama tujuan dari pemeriksaan. Iya. Tanya nih Pak, iya makanya belum tanya saya jawab dulu aja. Iya, jadi tujuannya juga ada bermacam-macam ya. Iya, tujuan macam-macam. Terkait dengan pengembalian juga. Kemudian ada terkait dengan permohonan mungkin ya Pak, kayak penghapusan NPWP atau pencabutan PKP gitu ya. Jadi kalau saya lanjutkan lagi nih, supaya mungkin nanti bisa timbul pertanyaan dari saya. Jadi dari lihat dari tujuannya tadi, kita sebenarnya bisa mengambil kesimpulan bahwa di situ bisa kita bedakan dua jenis pemeriksaan. Pemeriksaan rutin sama pemeriksaan khusus. Ya. Tadi ada dua jenisnya, rutin dan khusus. Nah, yang rutin itu tadi terkait sama yang permohonan LB. Bukan hanya permohonan LB ya. Misalnya WP melakukan pembubaran, likuidasi ya. Sebelum dilikuidasi kita diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan dulu, pengujian apakah udah benar atau enggak. Tujuan dari likuidasi nanti kan tujuannya penghapusan NPWP kan. Nah, supaya ketika mereka terhapus
kewajiban perwajib yang lalu-lalu kita harapkan sudah selesai. Kalau ada 1-2 itu yang data yang mungkin kalau ada ya itu data yang timbul setelahnya gitu ya. Jadi tapi overall sudah selesai. Nah, yang itu yang rutin. Jadi terkait sama LD, terkait sama pembubaran atau juga misalnya perubahan tahun buku. Tahun itu buku. bisa diperiksa juga ya. Itu bisa diperiksa gitu ya itu. Nah, itu yang rutin. Kalau yang khusus, nah yang tadi kita punya data nih. Kita DJP punya data, terus kemudian diupayakan klarifikasi himbauan oleh AR, ternyata kita masih tidak ada kesepahaman dalam arti bahwa datanya menurut kita masih ada berbeda nah itu biar kita dilakukanlah pengujian. Yang mana yang benar, WP-nya atau AR-nya, DJP-nya, pendapatnya kan gitu. Kita lakukan pengujian. Lanjut. Nah, mungkin Uci udah mau nanya itu sebenarnya. Sudah di sini nih tadi. Iya, udah nanya. udah. Tapi saya sengaja. Siap, langsung aja Pak, boleh. Nah, jadi kalau nanti ada satu lagi nih. Oke, tadi kan rutin, Periksa rutin sama khusus. Ada satu lagi nih, namanya pemeriksaan tujuan lain. Tetapi kalau di KPP Madya itu fungsional pemeriksaannya tidak melakukan pemeriksaan tujuan lain. Yang melakukan pemeriksaan tujuan lain itu adalah petugas pemeriksa pajak. Petugas pemeriksa pajak itu siapa sih Pak? Bisa AR. Bisa. Bisa penyuluh. Bisa penyuluh. Asal ditugaskan ya. Berarti Asal ada ditugaskan. surat tugasnya. Asal, nah ini tadi kalau saya lihat sini ada apa sih standar-standarnya. Tadi baik fungsional maupun petugas pemeriksa pajak dia harus punya kartu pemeriksa gitu. Jadi ketika nanti kalau disamperin sama pemeriksa yang mengaku-ngaku pemeriksa, dia selain punya ID-nya, dia juga harus punya kartu sebagai pemeriksa. Ya. Nah, itu yang tanda tangan kartu tersebut adalah kepala kantor. Nah, jadi kalau dia datang nggak punya kartu, Kita bisa boleh. boleh. Nah, apalagi tidak disertai sama surat perintah atau surat tugas, itu nggak boleh. Jadi ada 3 ya, rutin, khusus, dan tujuan lain. Nah, dari yang tujuan lain ini ada kekhususan memang. Kalau pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus itu produk dari suatu pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak. Ketetapan ya. Oke, tapi kalau tujuan lain tidak pernah menerbitkan surat ketetapan pajak. Dia hanya memberikan kalau mungkin yang sebelumnya itu di IG live-nya Pak Sastra lalu itu dia sudah menyinggung sedikit sebenarnya itu adalah kalau istilah Sastra itu hanya rekomendasi. Nah, gitu ya. Dia nggak ada Jadi ketetapan. nggak ada, ya. bukan ketetapan. Dia Ternyata hanya tidak semua produk pemeriksaan itu SKP gitu pemeriksaan kan itu ya. bukan hanya dilakukan oleh fungsional dan pemeriksa, tapi juga oleh petugas pemeriksa, gitu ya. juga Tapi dua-duanya harus dilengkapi dengan surat kartu kemudian pemeriksa, kartu ya, pemeriksa, dan surat tugas atau surat perintah. Itu. Oke, Nanti biar silakan Uci explore. Mau ditanya apa lagi, Ci? Oke. Jadi Barahma deh sekarang ya tanya. sekarang mungkin kan tadi udah tahu ya jenis pemeriksaan tadi ada 3 Iya, ya. ada 3. Apa? Rutin, khusus, kemudian Dan tujuan lain. Nah, kalau ruang lingkupnya nih Pak, ruang lingkupnya apakah misalkan pemeriksaan itu satu jenis pajak Iya. atau gimana? Iya. Jadi kalau kalau tujuan lain itu sesuai dengan tujuannya. Itu mah nggak jenis pajak ya? Iya, tetapi di tujuan lain itu kalau misalnya pembubaran, berarti kan kita harus pembubaran dalam arti pembubaran dan dilanjutkan dengan likuidasi ya. Itu harusnya seluruh jenis pajak. Jenis pajak mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada bahwa kewajiban perpajakan PPh badan, PPh potput dan PPN, ya kan. Tapi ada juga misalnya perubahan tahun buku itu juga sama seluruh jenis pajak. Kalau itu yang tadi tujuan lain ya, tanpa menerbitkan ketetapan pajak. Tapi kalau pemeriksaan rutin dan khusus itu bisa satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak. Jadi bisa, misalnya gini, yang satu jenis pajak itu yang WP menyampaikan SPT yang mengklaim bahwa dia lebih bayar masa. Nah itu satu jenis pajak hanya PPN doang gitu loh. Beberapa jenis pajak bisa kalau dia di sini diperiksa WP-nya statusnya WP cabang. Nah kalau cabang kan PPh badannya ada di domisili. Nah tadi cabangnya di sini hanya beberapa jenis pajak. Nah, kalau yang all taxes ya WP-nya ada di sini. Domisilinya ada di KPP Madya 2 Bandung atau di KPP mana gitu. PPh badannya ada.
Potputnya ada, nah, PPN-nya ada. Tapi kalau saya kalau di Madya, WP yang di Madya kan PPN-nya sudah terpusat ya. Iya. Ya. Nah, jadi misalnya di sini pasti walaupun cabangnya ada di mana-mana, PPN-nya ada di sini. Kita all taxis. Di cabang di lokasi nggak ada lagi PPN-nya, kewajiban PPN-nya gitu. Potputnya masih ada. Jadi tadi pemeriksa di KPP cabang itu pasti akan memeriksa hanya potputnya saja. Potputnya ada 21, 23, 42, 26 kan gitu, 15 ya kan gitu ya. Jadi mereka akan beberapa jenis pajak. Kalau di kita all taxes. Seluruh jenis pajak. Itu ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya ya, bisa satu jenis pajak, beberapa jenis pajak. Iya, ternyata ya. Nggak cuma satu-satu gitu ya. Satu jenis. Tergantung penugasannya. Penugasan juga ya. Tergantung penugasannya. Oke. Waduh. Jadi udah penuh nih otaknya. Silakan ditanyain. Memang undang-undang Pak Gusto memang pas banget ya. Ini Iya. kita langsung tercerahkan ya selama ini tentang pemeriksaan Oh gitu, ya, tetenya cuma tahu sedikit gitu, ya, sekarang udah lebih banyak yang kita tahu. banyak, tujuannya banyak. Terus tadi juga ruang lingkupnya ya, bisa all taxis atau bisa sebagian, atau beberapa, hanya satu, iya. beberapa atau satu. Iya. Oke, lanjut ke mungkin ada kawan pajak yang mungkin bertanya ya, Boleh, boleh. kok saya tuh Pak kalau diperiksa itu kayak panjang banget gitu Pak, Iya. nggak beres-beres gitu Iya, ya. banyak Mungkin itu. iya, Kak Roho juga mungkin bisa Iya. suka bertanya Iya. ya, sebenarnya Iya. tahapan pemeriksaan itu seperti apa sih? Iya, pasti teman-teman penyuluh banyak sih ditanyain sama WP ya. Iya. Ya karena Nggak selesai Banyak yang bagian- kelas juga sih Pak, tapi front desk di depan ya kan. Pemeriksanya di atas tersembunyi ya gitu. Jadi gini. Jadi di PMK 17 terus kemudian ada PMK itu PMK 17 pertama itu tentang ketentuan tata 2017 cara pemeriksaan ya. berarti PMK-nya di itu ya. Ah, 17 2013. ya dasar hukumnya. PMK 17 itu ada disebutnya peraturan tentang tata cara pemeriksaan pajak. Sudah dirubah ya di tahun 2015 dengan PMK 184. Nah, dengan undang-undang berlakunya undang-undang HPP itu ada peraturan Menteri Keuangan yang mencakup seluruh tata cara termasuk dalamnya pemeriksaan pajak. PMK 199 kalau nggak salah tahun 2000 PMK 18 ya? PMK 18 ya, 2021 2021 gitu ya. Itu di situ termaktub. Masuk juga. Tapi tidak khusus pemeriksaan ya, yang PMK terakhir itu. Nah, kita berkaca lah di 17 saja dulu gitu ya, bicara 17. Memang jangka waktu itu diatur bahwa untuk pemeriksaan seluruh jenis pajak, saya potong dulu gitu. Jangka waktu itu dibagi dua, dibagi dua. Jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan. Pembahasan itu outputnya nanti closing ya, close. Itu dibagi dua. Jangka waktu pengujian itu sesuai dengan PMK adalah 6 bulan. Sejak surat perintah pemeriksaan pajak disampaikan, bukan surat perintah pemeriksaan pajak diterbitkan. Sejak surat perintah pemeriksaan pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat perintah pemeriksaan itu disampaikan kepada wajib pajak, gitu ya. 6 bulan. Dan dapat diperpanjang 2 bulan lagi. Jadi maksimal hanya 8 bulan. Pengujiannya itu Pengujiannya maksimal 8 bulan. Nah, nanti ada jangka waktu pembahasan sampai closing itu 2 bulan. Kalau ini nggak bisa dipanjangin, nah gitu loh. Maksimal. Nah, tadi ingatnya mungkin ya, pokoknya ketentuannya adalah sejak SP2 itu disampaikan. Memang ada di SE tahun 2018 itu kalau nggak salah SE10. Kalau sebelum berlakunya SE10 itu pemeriksaan dilakukan menyampaikannya dengan kita mendatangi WP. Nah, gitu ya. Harus disampaikan langsung. Mendatangi WP gitu. Nah, kalau dengan berlakunya SE10 2018 itu melalui mekanisme pemanggilan. Nah, jadi enggak SP2 itu disampaikannya WP-nya diundang. Bukan kalau lebih enak itu WP diundang lah ya. Walaupun suratnya surat panggilan. Tapi diundang untuk hadir ke kantor dulu. Jadi kalau lalu istilahnya agak sedikit diprotes mungkin, jadi kita pakai sekarang kita panggil, kita kirimin surat panggilan, tapi tujuannya ngundang, kita mau kasih tahu, kamu sedang mulai diperiksa, gitu ya, surat panggilan. Jadi dari setelah surat panggilan itu disampaikan, mungkin dia menghadapnya mungkin seminggu kemudian atau berapa lama, tapi hitungannya adalah surat panggilan itu disampaikan, itu sampai dengan plus 6 bulan, gitu jangka waktu, dapat diperpanjang 2 bulan. Itu pengujian. Nah, kalau bicara itu pengujian, tadi kalau bicara pembahasan, itu kenapa butuh 2 bulan? Memang itu ada waktu-waktunya, ada prosedurnya. Jadi
jangka waktu pembahasan itu dimulai dari penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, jadi hitungannya itu tuh, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan 2 bulan ke depan sampai kita closing. Ini biar saya ceritain biar satu rangkaian ya. Nah, jadi nanti di SPHP itu WP itu punya kewajiban. Surat SPHP itu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya, isinya daftar temuan. Itu WP punya kewajiban untuk menanggapi. Tanggapannya bukan kewajiban lisan, tetapi harus tertulis gitu ya. Nah, nanti setelah tanggapan itu harus disampaikan oleh WP 7 hari kerja setelah SPHP diterima. Nah, ini saya mau mengurai yang masalah 2 bulan tadi, yang jangka waktu pembahasan. 7 hari kerja sejak SPHP diterima. 7 hari kerja itu boleh diperpanjang 3 hari lagi. Nah, jadi 10 hari ya. 10 hari kerja, bukan tanggal. Nah, itu barulah tanggapan. Setelah tanggapan itu bukan selesai, belum. Ada lagi. Nah, jadi karena di tanggapan itu nanti WP itu bisa setuju seluruhnya, setuju sebagian, tidak setuju sebagian, atau tidak setuju seluruhnya. Nah, gitu ya. Jadi tanggapan tertulis, kemudian harus dilakukan juga pembahasan. Oke, harus dilakukan pembahasan. Nah, itulah makanya kita butuh waktu 2 bulan. Di pembahasan itu tadi sebenarnya kalau WP setuju semua, ya iya, ayo, bener nggak sih kamu setuju? Gitu loh kira-kira gambaran ininya ya. Bener nggak? Itu kan tertulis doang. Suaranya nggak kedengeran nih kan. Nah, kalau ada ya. jadi kalau di standar pemeriksaan standar closing itu kita harus melakukan pembahasan di ruang di satu ruang yang ada rekaman suara dan ada kamera CCTV. Jadi itu menjadi alat bukti bahwa kita sudah melakukan pembahasan. Kenapa saya bilang harus ada alat bukti? Karena secara di undang-undang surat ketetapan pajak itu dibatalkan kalau nggak ada tuh SPHP disampaikan, surat pemberitahuan pemeriksaan dan pembahasannya itu bisa dibatalkan itu SKP. Ya, pasal 13. Pasal 13 ya, dapat dibatalkan gara-gara tidak ada penyampaian SPHP dan dilakukan pembahasan. Nah, gitu ya. Jadi tadi saya ulang, sudah ada SPHP, tanggapi 7 plus 3 10 hari kerja, terus kemudian diundang untuk melakukan pembahasan. Nah, ketika di pembahasan itu tadi kan kita tadi yang sudah setuju, oke, bener nggak kamu setuju? Kalau misalnya ada yang nggak setuju, kenapa nggak setuju kan gitu ya? Kenapa nggak setuju? Siapa tahu bisa kita bisa luruskan tadinya tidak setuju menjadi setuju kan gitu ya? Bisa akhirnya atau memang kemudian SPHP kita salah, ya kita membatalkan koreksi itu gitu ya, daftar temuan itu. Nah, ada juga WP misalnya tetap kekeh tidak setuju. Nah, kalau WP tidak setuju itu ada lagi prosedur yang harus dilewati. Itu prosedur yang kita kasih pilihan kepada wajib pajak yang namanya pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, quality assurance itu adanya di mana? Adanya di Kanwil. Nah, tadi 2 bulan itu memperhitungkan SPHP ditanggapi pembahasan QA ya kan sampai review atas hasil QA suratnya dan itu kemudian selesailah closing. Nah, SKP itu akan diterbitkan sampai upaya terakhir itu tadi, gitu loh. Itu jadi 2 bulan itu. Kalau pengujian, ya mungkin kalau pengujian ya kembali ke belakang. Kalau pengujian itu kan kita meminta berkas, meminta dokumen, meminta penjelasan secara lisan, mengumpulkan bukti-bukti, meminta klarifikasi, hitung-hitungan kan gitu. Itu 6 bulan. 6 bulannya pengujian. Pengujian, ya itu bisa lebih pendek, bisa lebih panjang. Nah, tapi kalau pembahasan ya tadi lebih pendeknya kalau tidak memanfaatkan 3 hari kerjanya, untuk SPH tanggapan atau tidak melakukan quality assurance pasti lebih pendek gitu. Jadi memang maksimalnya adalah 8 plus 2 lah kira-kira. Total 2 jenis jangka waktu. Itu ya. Itu jangka waktu tuh, itu standarnya itu. Standarnya ya. Pemeriksaan ini memang harus diatur ya Pak ya. Standarnya, standar pemeriksaan pelaksanaan sama standar pengujiannya, standar pelaporannya pun ya diatur. Karena kan produk akhirnya itu produk hukum ya Pak. Iya. Nah, kalau bicara produk hukum, wajib pajak atas ketetapan pajak itu boleh loh mengajukan keberatan. Berarti kalau bicara keberatan, dia tidak setuju terhadap pokok materi. Ya gitu ya, pasal-pasal atau jumlah objek pajak, hitung-hitungan gitu ya.
Tetapi kalau itu bicara keberatan, berarti masalahnya materi. Nah, nanti proses keberatan itu akan dilakukan oleh penelah keberatan yang di Kanwil. Itu mereka nanti akan menerbitkan namanya keputusan keberatan. Keputusan keberatan kalau WP tetap tidak setuju bisa melakukan banding, gitu ya. Nah, atas SKP tadi keberatan pokok. Atas SKP ketika wajib pajak setuju, wajib pajak juga punya hak namanya penghapusan sanksi sesuai dengan pasal 36 kan gitu ya. Penghapusan sanksi atau membatalkan sanksi itu boleh. Nah, biasanya kan itu yang melakukan juga tetap di gitu ya. Itu jadi boleh semua. Tapi yang status kalau tadi yang keberatan dia tidak inkrah, sifatnya belum inkrah selama wajib pajak belum sampai ke pengadilan pajak atau di keberatan dia sudah menyetujui. Kalau yang produknya upayanya adalah minta penghapusan atau pengurangan sanksi itu inkrah sebenarnya. Dia hanya keberatan di masalah sanksinya aja gitu ya. Saya udah dibahas ya termasuk tahapannya. Mungkin kayaknya ada juga lagi nih. Mungkin yang perlu saya jelaskan itu ya tadi. Ini udahlah. Saya jelasin yang ini dulu supaya nanti kamu mau tanya silahkan. Nah, dari tugas saya nih kan sudah saya jelaskan bahwa tugas pemeriksa itu harus pertama punya kartu pemeriksa. Kartu pemeriksa itu dibuktikannya berbukti surat. Tapi kartu pemeriksa tidak akan diterbitkan kalau orangnya nggak punya kualifikasi kan begitu kira-kira. Nah, jadi ada standar kompetensi, gitu ya. Untuk jadi pemeriksa, ya harus ada standar kompetensi. Standar kompetensinya dia harus sudah melalui pendidikan dulu kan gitu. Nah, terus yang kedua, ketika meriksa harus ada identitasnya harus jelas, surat perintahnya juga harus ada. Nah, sekarang saya mau ceritain dengan kalau diperiksa tuh ketika pengujian itu apa aja sih? Nah, sekarang ini pemeriksaan itu memang harus ada perencanaan. Jadi dimulai dari penyusunan audit plan namanya, rencana pemeriksa, kemudian audit plan itu terbitlah pemeriksaan, terus dilakukan peminjaman dokumen, pemeriksaan ke lapangan. Ini masih di tahap pengujian ya. Pemeriksaan lapangan dan dilakukan pengujian. Itu. Jadi semua harus punya standar. Standar pengujian itu udah diatur sebenarnya. Jadi kita ada standar pengujian dan kewenangan kita, ini saya campur lagi nih. Kewenangan kita itu juga memang untuk mendapatkan data yang mau diuji kita punya kewenangan. Ini ada bisikan tadi sih kewajiban WP kalau diperiksa ngapain aja kan gitu ya kan. Iya, itu tadi mau ditanya udah di sini ya, udah di sini. Kawan pajak yang bertanya tuh. Udah di sini nih ya. Biar pemirsanya lancar tuh yang tadi pajak tuh harus apa gitu. Jadi kewajiban wajib pajak yang diperiksa pertama itu adalah memperlihatkan. Jadi memperlihatkan pembukuan. Ya, yang kita mau uji kan pasti catatan ya. Karena yang kejadian yang lalu kan, berarti kan catatan yang dilihat yang buku, dokumen itu harus diperlihatkan. Bukan hanya diperlihatkan, kalau pemeriksanya butuh data itu karena ini dia harus punya kewajiban meminjamkan. Meminjamkan dokumen. Jadi memperlihatkan, meminjamkan itu wajib mereka lakukan mereka penuhi. Terus kemudian ketika pemeriksaan di lapangan itu wajib pajak juga harus memberikan kesempatan kepada kita ketika pemeriksa ingin mengakses datanya. Nah, jadi kita boleh di mana mengakses datanya. Oke, diakses di situ atau di ruang mana. Ketika mengakses data kan kita juga berarti bisa memasuki tempat. Nah, ini kalau saya meriksa biasanya saya cerita sedikit tentang pengalaman saya. Kalau saya meriksa itu biasanya saya di depan, saya tegaskan di depan kepada direksinya. Ketika saya panggil kan kita undang itu yang datang harus direksi. Ya, upayakan direksi. Kenapa? Kalau bukan direksi itu nanti takutnya bias. Ketika kita pemeriksaan ke lapangan, mereka merasa bahwa belum ada penegasan oleh direksi karena kita nggak ketemu sama direksi, jadi rusak nanti kita periksa ke lapangan. Nah, jadi kalau saya standarnya harus ketemu dengan direksi dan di situ biasanya saya tegasin bahwa saya ketika pemeriksaan ke lapangan, kami tim pemeriksa ke lapangan tolong diberikan akses. Gitu. Kenapa? Kalau nggak diberikan akses, kita punya kewenangan. Pemeriksa punya kewenangan untuk melakukan penyegelan. Nah, jadi karena sifatnya ini hanya pengujian, dilihat, tolonglah kasih akses kan gitu. Ini bukan curiga, bukan. Namanya pengujian kan gitu ya. Nah, terus dia memperlihatkan, meminjamkan, mengakses, terus kemudian juga ada memberikan keterangan. Kalau wawancara gitu ya di wawancara. Memberikan keterangan lisan.
lisan seperti ini, nanti yang tadi saya bilang ada di ruang khusus kita rekam, atau tertulis yang biasa kita sebut BAPK, berita acara, outputnya itu ya, berita acara pemberian keterangan gitu ya. Di dalam pengujian-pengujian itu kita kan butuh data sebanyak-banyaknya, butuh informasi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi itu kita gali selain data catatan, data keterangan lisan, data keterangan tertulis, gitu ya. Ya wajib itu, dia punya kewajiban untuk itu. Nah, kalau udah dipenuhi, nah satu lagi, ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwa wajib pajak yang diperiksa itu harus, ini berdasarkan aturan, harus memenuhi dokumen yang dipinjam itu dalam waktu 1 bulan. Ini bagian dari yang 6 bulan tadi kan? Iya kan, bagian dari 6 bulan. Sebulannya itu harus datanya komplit sesuai dengan permintaan, gitu loh ya. Sebab kalau misalnya nanti jangka waktu pemenuhan dokumennya baru 5 bulan, pengujiannya kurang dong waktunya, kan begitu. Jadi kita minta di depan. 1 bulan pertama dari 6 bulan itu ya. Ya, biasanya kalau sebulan itu belum terpenuhi, kami punya kewenangan untuk memberikan peringatan. Jadi jangan kaget kalau diberikan peringatan 1, peringatan 2, gitu. Sampai 2 peringatannya. Tapi apa tuh peringatan? Surat ya? Surat. Nah, surat peringatan biasanya supervisor yang tanda tangan. Hey, kamu belum ngasih. Hey, kamu baru ngasih sebagian gitu. Jadi awalnya tuh pasti ada surat peminjaman bekas. Iya. Surat peminjaman bekas itu kalau WP-nya belum memenuhi dalam 1 bulan itu bisa Iya. surat peringatan Iya. 1 sampai 2 ya. Gitu. Itu bagian dari tahap pengujian ya, jangka waktu pengujian supaya pengujian kita waktunya lebih luas. Data sudah ada ya, WP tenang-tenang aja kan gitu. Tinggal kita ngolah data dan nguji-nguji di sini gitu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, itu aja kewajibannya. Iya tuh kawan pajak terjawab ya. Jadi kewajibannya kalau diperiksa ya jangan panik ya. Yang penting kita yang tadi yang memberikan data, berikan data, berikan akses. Karena dengan begitu juga pemeriksaannya jadi lebih lancar ya Pak ya. Jadi tidak terkendala juga. Betul. Dan data yang kita minta, pemeriksa itu akan menyesuaikan dengan kondisi WP-nya ya. Kondisi WP-nya begini. Ketika kami meriksanya usaha jasa konstruksi, kami tidak akan minta data persediaan, kan begitu. Karena persediaan kan barang jualan ya kan. Kalau dia rumah sakit, kami tidak akan minta kalau di rumah sakit apa tuh barang stok ada ya gitu ya. Progres pembangunan enggak gitu loh ya, tenang aja. Yang terkait ya, gitu. Sama SPT sebenarnya. Iya, sama kegiatan usaha WP ya, KLU-nya WP gitu. Oke, sepertinya sudah sebagian besar ya. Udah, jangka waktu jawab, sudah. Malah ya sama Pak Gus ya tanpa ditanya. Tanpa ditanya, gue ceritain aja dah. Ditanya udah jawab ya, karena udah ahli banget ya. Udah tahu apa yang mau ditanyain. Oke, ini terakhir sih sekilas aja sih Pak, sebenarnya mungkin nggak sih Pak kalau udah diperiksa nih ya kan udah terbit juga SKP gitu. Iya. Apakah memungkinkan misalnya ada pemeriksaan ulang gitu atas yang sudah diperiksa itu? Iya. Jadi pemeriksaan ulang itu dapat dimungkinkan ketika DJP punya data baru yang selama kemarin diperiksa belum terungkap data itu. Ya, simpelnya gampangnya aja. Gampangnya. Ada WP diperiksa. WPA diperiksa, diperiksa, kita WPB ya. WPB B pemeriksaan WPB selesai nih. WPA sedang diperiksa. Nah, WPB habis itu WPB kelar nih pemeriksaannya, closing kita. WPA masih berlanjut. WPA kelar ternyata menghasilkan satu data terkait dengan WPB. Baru ketahuan. Nah, kan data itu belum ketahuan nih. Belum ketahuan. Nah, nanti data itu akan teman-teman pemeriksa yang memeriksa WPA akan memberikan data ke kita dan kita lihat apakah data dari WPA itu sudah kita perhitungkan atau belum. Nah, kalau misalnya belum, bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, pemeriksaan ulang itu produknya pasti surat ketetapan pajak. Kalau ada kurang bayar ya, loh ya, kurang bayar tambahan. KPKBT Sanksinya 100%, ya kan gitu ya, sanksinya 100% dari yang belum gitu, yang belum terungkap tadi. Nah, tapi itu kan prosesnya proses pemeriksaan. Ulang lagi berarti ya? Iya. Sama ya tahapannya ya? Iya, tahapannya sama. Nah, biasanya sih karena fokusnya datanya itu adalah yang itu tadi, biasanya jangka waktu tetap sama, tetapi
waktunya bisa kita lebih pendekkan, gitu ya. Anda tahu ya sebenarnya gitu ya. Nah, produknya adalah SKP KBT, jangan lupa. Sampai KBT ya. Kalau kurang bayar, Iya. ada tambahan. Ada tambahan, ada sanksi. Oke. Di sini juga kalau nggak salah tadi mungkin udah mau nanya sih katanya. Pemeriksaan bisa nggak ditangguhkan? Bisa. Ya udah nanya itu selanjutnya Pak. Oke boleh Pak. Udah mau nanya sih, udah tahu tuh. Uci udah bilang udah nunjukin. Iya, bisa ditangguhkan. Bisa ditangguhkan. Kata Bisa. apa tuh Pak? Biasanya kalau WP ini ternyata ditangguhkan, WP ini terduga tindak pidana, ada diduga loh ya. Ada melakukan tindak pidana perpajakan. Itu bisa kita tangguhkan dulu. Misalnya kita meriksa all taxes loh ya. Di all taxes tadi kan ada badan, PPA badan, potput, PPN. Ternyata kita ada dugaan dia melakukan tindak pidana di PPN. Gitu kan? Ya. Di PPN. Nah, itu kita bisa tangguhkan dulu pemeriksaannya seluruhnya. Stop dulu gitu Ya, stop dulu. Karena dia mau akan di bukper. Bukper itu kalau di umum itu penyelidikan lah ya. Jadi hanya mengumpulkan barang bukti. Bukper itu pemeriksaan bukti permulaan, mengumpulkan barang bukti adanya dugaan tindak pidana perpajakan. Gitu ya. Jadi belum penyidikan. Nah, jadi kita bisa tuh menunda gitu loh. Nanti bukper naik penyidikan, biasanya mereka tuh tim penyidik akan memberikan surat, tangguhkan. Nah, nanti ditangguhkannya itu apakah seluruh atau salah satu jenis. Nah, gitu ya. Bisa ditangguhkan seluruh atau salah satu jenis. Nah, ya, kalau dia salah satu jenis misalnya, dia kan dugaan tindak pidananya didukung bukti di pemeriksaan bukti permulaan, hanya PPN. Ya sudah, yang lainnya tetap jalan. Tapi ada jeda waktu lah ya. PPN-nya kita tangguhkan. Karena tadi kan kita memeriksa seluruh jenis pajak. Tadi kalau saya memeriksa jenis pajaknya ya PPN, ya mau nggak mau seluruhnya ditangguhkan kan gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa ditangguhkan separuh, gitu bisa tangguhkan seluruhnya. Gitu. Gitu ya. Jadi penangguhan itu kalau ada bukper ya, jadi bisa ya ada dugaan. Nah, bicaranya dugaan, gitu. Kemudian prosedurnya adalah pemeriksaan bukti permulaan, klasifikasinya sama, mengumpulkan barang bukti, berarti penyelidikan. Mungkin sudah cukup lengkap ya. Iya ya, udah seluruh Kita tentang di akhir sasi mau tanya pengalaman Bapak nih. Mungkin Bapak udah meriksa kan banyak jenis wajib pajak dari berbagai jenis usaha ya Pak. Konstruksi, tambang, apalagi Pak. Perdagangan, tekstil, 30 tahun sepertinya sudah semua hampir jenis usaha kayaknya nih Pak. Boleh share pengalamannya Pak, mungkin yang paling berkesan selama jadi pemeriksa apa? Yang paling berkesan. gitu. Jadi yang paling berkesan waktu kalau saya di daerah. Bapak pernah di kantor? Iya, tadi di luar Jawa, di Kalimantan Barat. Kalimantan ya. Saya pernah di Kalimantan Barat itu kalau kita meriksa, tadi saya bilang ya, tadi mungkin saya sempat bilang bahwa ada 3 jenis pemeriksaan rutin, khusus, dan tujuan lain. Kalau di KPP Madya nggak ada tuh yang tujuan lain ya, yang dilakukan fungsional. Tapi kalau di KPP di Pratama, saya di KPP Ketapang Kalbar itu ada KPP di pelosok gitu istilahnya. Nah itu pemeriksaan tujuan lain pun kita yang lakukan. Jadi untuk kalau pengalamannya ini ya, kita untuk mencapai di dalam satu kabupaten, lebih beda kecamatan, itu bisa jalan naik mobil dengan kondisi jalan jelek, ya. Kalau istilahnya kalau resiko celakanya besar gitu kan, karena jalannya jelek, jalannya kan hanya tanah merah gitu, belum hujan, lewatin pohon sebagai jembatan. Itu bisa 8 jam untuk mencapai satu kecamatan di dalam satu kabupaten, kecamatan A, kecamatan B 8 jam. Belum lagi saya pernah tuh malam-malam naik perahu kelotok. Jadi perahu kelotoknya itu mobil naik di atas perahu kelotok gitu. Jadi begini nih. Nah, jalannya malam. Nggak ada lampu. Perahu kelotoknya nggak ada lampu. Di situ ada dimungkinkan kalau di sungai itu kan ada buaya. Kalau buaya jarang nongol kalau malam ya kan, biasanya siang dia nongol. Tapi yang kita takutin itu biasanya itu tuh kayu-kayu yang hasil tebangan dari hulu. Itu kan dari hulu itu kan bisa mengalir itu lewat itu. Nah, itu takut beneran. Dan mobilnya itu begini nih, mobilnya duduk menyilang, jadi tidak searah dengan perahu, tapi kayak palang gitu jadinya gitu loh. Nah, itu gelap perahu. Nah, itu jalannya itu sekitar 3 jam malam-malam. Jadi inilah kalau mengenai cerita WP-nya, pengalaman WP-nya nggak usah lah, macam-macam soalnya. Tapi
Pengalaman yang paling besar adalah melalui prosesnya itu. Iya, prosesnya aja menjangkau cerita. lokasi Iya, yang itu aja. jauh gitu. Iya, harus berupaya Dan bedanya luar biasa dan ya. ada resiko kenapa-kenapa lah. Gitu. Iya, iya. Nah, itu aja sih. Besar ya. Nah, kalau per jenis WP-nya ya menurut saya sih itu biasa gitu loh, itu biasa. Ya kadang-kadang kita harus bijak-bijak lah menangani karena WP kadang-kadang siap memang kayak pemeriksaan LB pasti mereka siap karena Iya, mereka karena sudah menyatakan mengajukan ya. betul. Tapi kalau yang pemeriksaan khusus ya LB sama tujuan lain tadi kan pasti karena mereka seolah meminta ya, Iya. tolong dong diperiksa gitu ya. Tapi yang khusus ini kan kadang-kadang mereka kaget, nggak Iya. siap, Mereka nggak tahu ya, ada salah di mana. Dipilih, Ah, dipilih Data ya, apa yang dipilih muncul? namanya. gitu ya. Padahal belum tentu salah gitu loh, gitu belum tentu juga salah. Ya biasa lah, responnya ya biasa lah, nggak ini aja. Ini hanya pengujian karena WP harus siap. Yes, betul itu aja. Itu tadi karena self assessment ya UWP juga DJP punya kewenangan untuk Meriksa. pengujian gitu. Oke. Ya seperti itu ya, sekelumit tentang pemeriksaan. Jadi kita juga sambil menggambarkan kepada wajib pajak ya, pemeriksaan itu sebenarnya ya itu tadi ada tahap-tahapannya ya, ada pengujiannya gitu, kemudian ada apa pembahasannya. Iya, ada gitu. pembahasannya. Dan wajib pajak juga harus kooperatif, Kooperatif, untuk ya. memberikan yang tadi ya informasi Betul. atau data-data yang dibutuhkan oleh pemeriksa gitu. Dan ini ada kesempatan ya untuk kawan pajak bisa melihat pemeriksa pajak tanpa diperiksa gitu ya Pak. Biasanya kan kalau ketemu Pak Iya, Gusto, betul. berarti kan wajib pajak sudah diperiksa Iya, ya kan. betul. Nggak selalu ketemu ya. Iya, jarang sekali. Berarti ini kesempatan yang Iya, iya, emas ya untuk kawan Tapi pajak bukan bisa bukan berbincang. sembunyi ya enggak ya? Nggak ketemu ya, Karena karena memang Iya, tugasnya seperti iya. itu ya Pak. Oke. Terakhir deh Pak, ada pesan nggak Pak yang mau Bapak sampaikan ke kawan pajak yang mungkin menyimak podcast ini? Iya, kalau pesan saya sih ya pemeriksaan itu memang kewenangan, tapi itu didasari dari adanya sistem self assessment. Kalau kita kan self assessment dan makanya kita DJP kita itu DJP ya diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian. Pemeriksaan itu intinya pengujian. Jadi ketika hanya bicaranya bukan hanya ya bicaranya pengujian, otomatis ya kita berharap wajib pajak tetap kooperatif. Jangan juga anti dulu ya kan karena ada pengujian namanya pengujian bisa sesuai bisa tidak sesuai ketika tidak sesuai bisa kita lakukan pembahasan kan gitu dan pembahasan itu dimulai dengan daftar temuan yang kami berikan dan tanggapan kan gitu ya jadi ya ini aja sebenarnya prosedur human kok human humanis gitu Yes. Dan masih ada upaya hukum juga ya. Misalkan betul memang tidak sesuai, nanti tidak bisa ya sampai upaya hukum. betul tapi pesannya ya kalau bisa ketika dilakukan pemeriksaan tadi utamanya kayak Uci bilang bahwa kooperatif dulu dalam arti memperlihatkan meminjamkan dokumen memberikan akses kan gitu terus kemudian kami punya kewajiban untuk memberikan hak-haknya WP kok gitu. Nggak usah khawatir bahwa hak-haknya tadi yaitu mereka WP mendapatkan daftar temuan, diberikan kesempatan tanggapan dan pembahasan itu nggak usah khawatir. Nah, jadi semua itu prosesnya kita upayakan smooth. Nah, sehingga ketika diperiksa nggak usah perlu khawatir apa segala macam. Ya kalau memang salah ya kita salah. Kalau memang pemeriksaannya salah, kita juga akan mengakui kami salah. Yang namanya juga misinformasi, wajar-wajar aja kan, gitu kan. Pengujian bisa iya, bisa setuju, bisa tidak kok, nggak ada masalah. Itu aja. Jadi nggak usah khawatir lagi ya, nggak usah takut diperiksa ya. juga ya. Karena ya saat ini sih masih pada takut kalau diperiksa nih Pak. Iya. Masa sih? Kalau Iya, Pak. kayaknya Pada takut deh. Ya, itu ternyata kan setelah kita berbincang dengan Pak Gusto kan Ternyata tidak ada yang dijelaskan. perlu ditakutkan Iya, atau tidak ada dicemaskan yang perlu ya. ditakutkan ya, kawan pajak. Oke, sepertinya nggak kerasa ya kalau misalnya kita bahas tentang pemeriksaan ini emang seru ya. udah 30 menit ya? Belum Sudah kan? lebih. Oh, udah Pak. lebih. Waduh, Sudah kelebihan. lebih, Pak. Ini kayaknya memang seru sekali. Terima kasih banyak Ya, kepada sama-sama. Pak Gusto atas waktunya. Sama-sama, Jadi Uci, banyak Atas ilmunya, Rahma. sharingnya ya, luar Iya. biasa kita juga jadi tercerahkan Iya, juga. betul. Kita juga jadi tahu tentang pemeriksaan dan tentunya kawan pajak juga jadi lebih tahu ya. Nanti bagaimana kalau ada proses WP nanya ke helpdesk kan bisa ngasih tahu sedikit ya. Iya, Oke, Ketika ada keluhan gitu. Sudah ada. Kita udah punya gambaran Kita juga sudah ya. punya contekan ya melalui podcast ini ya Pak. Oke, Siap. sekian podcast kali ini. Terima kasih juga ya kepada kawan pajak yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast di episode-episode selanjutnya dan
tadi sudah di-spill sedikit sih. Iya. Kita tuh Akan mungkin bahas bisa di selanjutnya juga akan bahas terkait dengan upaya hukum. upaya hukum yang ya, bisa nanti. diajukan oleh wajib pajak. Yes. Oke, sekian podcast pada hari ini. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan yang sehat dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Kita tagline dulu ya sekali ya. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa kawan pajak.